Maka disebutkan di sini wa sayyidan wa hasuran ay la yarghabu fin nisa. Ini menceritakan Nabi Yahya. Nabi Yahya itu disebut oleh Allah di dalam Quran sayyidan, menjadi pemimpin. Ya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ila akhirih. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Yahya itu diberikan Allah kepada Zakaria menjadi pemimpin dan orang yang banyak mencegah, artinya menahan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Apa disebutkan di sini tafsir la yarghabu fin nisa, enggak doyan sama perempuan. Nabi Yahya itu paling kuat ngempet sama perempuan. Lali ajzi, bukan karena lemah syahwat Nabi Yahya itu ya, bukan tidak punya nafsu, tidak, tapi terkenal hasuro, kuat menahan daripada nafsunya. Maka kalau orang itu sudah kuat menahan nafsu, ya nafsu itu kan keinginan berbuat jahat, ada juga keinginan yang baik tapi bisa dibatasi. Contohnya makan tuh halal, ya kan? Nek makan banyak itu makruh, lalu sampai kenyang sekali. Ya. Kuat nggak bisa menahan. Wah, ini ada lauk ayam panggang, ada lauk daging, ada lauk kambing, semuanya ada. Sanggup nggak menahan, hanya mencicipi sedikit di antaranya itu. Itu namanya kuat menahan nafsu keinginan yang bangsa makruh. Nek bangsa haram itu maklum, kayak zina, berjudi, khomer. Nah itu kan perkara yang haram, itu sudah maklum. Tapi yang perkara yang halal, nah itu yang berat. Nah beliau Nabi Yahya itu terkenal sekali orang yang kuat menahan keinginan-keinginan duniawi. Bal liman isyahwati faqat. Bahkan Nabi Yahya itu enggak demen sama perempuan. Karena apa? Untuk mencegah menahan syahwatnya. Ya, memang betul-betul ditahan, diempet syahwatnya itu. Wa nabiyyan minas salihin, dan dia termasuk menjadi nabi dan orang-orang soleh. Jadi minimal kita itu jadi orang soleh. Nek nabi pasti soleh. Nek kita pengen jadi orang baik, ya jadi soleh dulu. Mau jadi nabi nggak mungkin. Nabi manusia pilihan. Ya. Jadi orang-orang pilihan Allah itu ada di muka bumi, para nabi. Di antara hambanya manusia itu ada para wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ay asy-syaikhil Muhammad, dan dia menjadi gurunya, contoh daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu mewarisi semua sifat-sifat para nabi. Dan sifatnya nabi itu ada yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Ya. Nabi Yahya itu diwarisi sifatnya oleh nabi. Kuat ngempet nahan nafsu Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu syahwatnya apa? Syahwatnya sholat malam, baca Quran, puasa, itu syahwat Nabi itu. Nah kita kan sebaliknya. Syahwat Nabi itu senengnya Nabi. Syahwat itu maksudnya keinginan. Ya, ada makanan, syahwat, semangat. Ya. Kalau pas syahwat naik, syahwat itu keinginan. Ya keinginan bisa makan enak atau perempuan atau apa saja.
namanya syahwat itu. Jadi Nabi itu syahwatnya, keinginannya, beruntunya, pinginnya apa itu? Sholat malam. Karena saya baca itu dalam hadis Faidul Qadir itu. Nabi itu syahwat itu sembahyang malam, kemudian puasa, ya kan, baca Quran, itu kesenangannya. Syahwatnya itu, gemernya itu ya itu. Nah kita kan enggak. Kalau Nabi bangun malam sholat, kalau kita enaknya tidur malam, ya kan kita. Terus kalau Nabi itu baca Quran, ya kita enaknya makan. Nabi itu sukanya puasa, ya kita sukanya ya makan, jalan-jalan. Nah itu syahwat kita, beda dengan syahwat Nabi. Maka Nabi itu mewarisi sifat Nabi Yahya alaihissalam. Kana ghaliban ala arba'ati asya' al hawa al iblis wa al lisan wa al ghadab. Nabi itu mewarisi sifatnya. Kenapa kok disebut sayyid? Karena ghaliban ala arba'. Nabi Muhammad itu bisa mengalahkan 4 perkara. Pertama, mengalahkan hawa nafsu. Nabi sangat kuat untuk ngempetnya itu. Nomor 2, iblis. 3, lisan. Nabi gak mudah ngomong sembarangan, gak ada mudah. Jadi dijaga betul lisannya itu. Maka Nabi disebut kuat menahan 4 perkara, di antaranya lisan. Dan yang keempat, alal ghadab. Nabi itu kuat sekali nahan amarah. Maka Nabi mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Saya dulu punya guru namanya Ustadz Mas'ud Syihabuddin, orang Medan. Bapaknya ulama betul. Beliau itu masya Allah, orangnya nggak bisa marah. Muridnya itu sudah wajib dimarah, beliau nggak bisa marah. Konon ceritanya itu beliau itu orang yang naik bahasa orang nengok takut dengan istri. Beliau itu takut dengan istri. Padahal bukan takut, sabarnya dengan istri. Nah, masya Allah. Dengan istrinya itu, pokoknya payahlah. Tapi beliaunya itu gak pernah marah. Maksudnya nyentak omongan istri juga belum pernah saya lihat, entah kalau di dalam batang. Kalau saya tengok itu gak pernah. Istrinya ngomong krok tinggi itu gak pernah nyentak. Orangnya ya Allah masya Allah. Jadi gak mau marah, ngomongnya lembut. Jadi itu manhaj Nabi Muhammad itu akhlaknya tadi lembut orangnya. Tidak suka keras-keras. Itulah 4 hal yang menjadi kehebatan Kanjeng Nabi Muhammad yang mewarisi sifat-sifat para nabi terdahulu.